Masa remaja adalah masa peralihan dari anak menuju dewasa. Pada tahap ini, remaja mempunyai banyak tugas perkembangan yang harus dilaksanakannya. Namun, terkadang ada beberapa masalah yang dapat menghambat tugas perkembangan tersebut. Berikut adalah salah satu kasus yang berkaitan dengan perkembangan masa remaja, yaitu seorang remaja putri berinisial R menenggak obat serangga karena tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang SMP. Ini berawal saat R putus sekolah sejak setahun lalu karena orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Dia beberapa kali protes dan mengamuk karena tidak disekolahkan seperti ketiga kakaknya yang kini duduk di bangku SMP dan SMA. Orang tua R merasa tidak berdaya untuk memenuhi keinginan putrinya tersebut karena mereka tidak mampu. Pekerjaan kedua orang tua R hanyalah sebagai petani sawit. Suatu hari, seperti biasa, R mengancam kedua orang tuanya dengan meminum racun serangga. Namun, kedua orang tua R bersikap acuh karena sudah terbiasa dengan ancaman dan memilih pergi ke kebun. Akhirnya, R nekat membuktikan ucapannya dan ditemukan keluarganya dalam keadaan lemas. Setelah sempat dirawat selama 12 jam di rumah sakit, R akhirnya mengembuskan nafas untuk terakhir kalinya. Kasus ini merupakan salah satu contoh masalah yang menghambat perkembangan kognitif pada remaja. Kasus R ini harusnya dibicarakan dahulu bagaimana mencari solusinya dibanding bertindak secara gegabah. Tentu saja kasus tersebut memiliki faktor. Yang pertama, kurang tepatnya pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua yang cenderung memperlakukan remaja sebagai anak-anak, sehingga remaja tidak memenuhi tugas perkembangan sesuai dengan usia dan mentalnya. Yang kedua, kurang peran sekolah dalam membentuk kepribadian remaja. Sekolah selain rumah kedua, juga tempat diajarkannya norma, ilmu, dan nilai-nilai kehidupan. Berikut adalah solusi-solusi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Yang pertama, melatih kemandirian remaja. Pada tahap perkembangan ini, orang tua bukan lagi sebagai pemberi asuhan dan perlindungan. Namun, orang tua berperan untuk mendukung, membimbing, dan memberi pengarahan. Kedua, memberi pengertian kepada remaja kalau semua yang kita inginkan di dunia ini bisa saja tidak terjadi sesuai kehendak kita. Yang ketiga, pemerintah lebih memperhatikan lagi anak-anak kurang mampu di seluruh pelosok negeri ini yang memiliki keinginan untuk menempuh pendidikan. Dan yang terakhir adalah penanaman norma dan nilai keagamaan ditekankan lagi ke para murid di sekolah.